nih 90 menit ya. Apa yang akan kita bahas kali ini Bapak Ibu, ini sangat menarik sebenarnya gitu ya. Kita akan mendapatkan sharing gitu ya, pengetahuan baru dan insight dari salah satu perusahaan yang besar gitu ya, tentang bagaimana cara mereka bekerja, ya, cara mereka bekerja. Apakah perusahaan itu? Ya perusahaan itu Google Bapak Ibu. Mungkin banyak di antara kita yang lupa juga gitu bahwa Google itu sebenarnya perusahaan gitu, ada karyawannya gitu, dan karena ada karyawan maka ada cara bekerja di perusahaan tersebut, dan bagaimana karyawan Google bekerja sehingga kemudian bisa menghasilkan produk yang dinikmati dan digunakan oleh miliaran manusia gitu ya kan. Produk Google tuh banyak yang digunakan usernya sampai miliaran Pak, kayak Google Search, Google Maps, YouTube gitu ya. Nah, itu bagaimana cara Google bekerja, hari ini kita akan sharing gitu ya dengan para pembicara kita. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke acara, saya akan memperkenalkan satu persatu pembicara kita ya. Yang pertama nanti ada Mas Anang Effendi. Mas Anang mungkin bisa di-unmute. Mas Anang adalah Country Sales Manager Google Cloud Indonesia. Silakan Mas Anang. Sehat Mas? Sehat-sehat Mas Hafid, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Oke, makasih Mas Anang. Yang kedua ada pembicara spesial nih teman saya, dan Mbak Dewi Go sebagai Google Workspace Enterprise Lead di Indonesia. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan nanti kita ada salah satu sesi di mana demo gitu ya dari partner kita Icon Teknologi. Nah ini adalah partner kita yang sangat berpengalaman dalam mendeliver dan implementasi layanan-layanan Google Cloud ya di Surabaya ya. Dari teman-teman dari Icon nanti akan memandu demo tentang salah satu teknologi yang nanti bisa membantu Bapak Ibu bagaimana mentransformasi cara bekerja Bapak Ibu semua juga. Nanti akan diwakili oleh Mas Syahdan. Selamat pagi Mas Syahdan. Masih mute Mas Syahdan. Pagi. Sehat Mas? Pagi. Alhamdulillah sehat. Oke, makasih. Itu pembicara kita, tapi sebenarnya saya juga pengen memperkenalkan Bapak Ibu gitu ya. Kalau ternyata sebenarnya di Google Cloud ini ada perwakilannya di Surabaya untuk handle wilayah Jawa Timur. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pada aware atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti butuh diskusi gitu ya tentang layanan-layanan Google Cloud, nggak perlu jauh-jauh tuh, karena ada perwakilan Google Cloud di Jawa Timur ya, di Jawa Timur, dan base-nya sekarang di Surabaya. Saya perkenalkan Mbak Tin sebagai Enterprise Sales Lead untuk East Java. Pagi Mbak Tin. Selamat pagi, thank you Hafiz. Iya, nah kaget kan, jadi nggak perlu tuh jauh-jauh, nanti misalkan ada butuh diskusi ya, langsung hubungin Mbak Tin gitu ya. Mbak Tin ketemuan, kita sama-sama masih di Jawa Timur gitu ya. Ya benar, thank you. Kantor gimana? Kantor? Apa nanti ketemuannya di mana aja? Kantor kita masih work from home, jadi kita masih ketemunya virtual atau bisa ketemu di kantornya customer. Oke, nanti Bapak Ibu kita akan banyak diskusi tentang bagaimana pemanfaatan Google Workspace gitu ya. Kalau dari segi produk nanti detailnya akan disampaikan. Nah, tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu nih dengan Google Cloud Indonesia. Apa dan siapa sih itu Google Cloud Indonesia, yang akan disampaikan oleh Mas Anang Effendi selaku Country Sales Manager Google Cloud Indonesia. Pada Mas Anang, silakan Mas Anang. Terima kasih Hafiz. Kita ambil alih screen-nya ya. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah. Oke. Just give me a second. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat. Baik yang sekarang sedang work from home atau mungkin ada sebagian yang udah work from office ya. Saya cepat aja.
saya kebagian waktu untuk istilahnya memperkenalkan apa sih Google dan Google Cloud Indonesia. Jadi izinkan saya mungkin ada beberapa slide yang akan saya share, karena katanya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nama saya Anang Effendi, saya Country Sales Manager untuk Enterprise di Indonesia. Saya mulai dengan slide pertama. Mungkin Bapak Ibu kalau mengenal kata Google langsung ingatnya homepage ini ya. Homepage yang sederhana, warna-warna Google, warna biru, merah, kuning, hijau gini ya. Dan biasanya kalau orang melihat ini udah pingin nanya aja gitu ya. Nah, sebenarnya di balik website yang simple dan sering sekali kita gunakan gitu kan, apa sih yang ada di belakangnya? Jadi hal itu mungkin yang selama ini belum banyak orang ketahui lah. Jadi sebenarnya di balik satu website, satu single website ini gitu ya, di belakangnya itu sebenarnya ada suatu sistem yang sangat-sangat kompleks. Di mana di situ selama lebih dari 2 dekade infrastruktur Google dibangun dan dalam 24 jam sehari, dalam 365 hari dalam setahun itu terus nyala untuk memprovide semua kebutuhan yang digunakan oleh customer kami di seluruh dunia. Nah, pada saat saya bilang layanan-layanan Google itu sebenarnya apa aja sih, gitu kan? Nah, layanan-layanan Google yang mungkin Bapak Ibu emang sudah familiar selama ini tiap hari. Kalau saya sih mungkin kalau saya suruh milih dari semuanya ini, selain email adalah YouTube ya. Jadi kayaknya YouTube itu udah jadi aplikasi yang mau nggak mau tiap hari dibuka sama orang gitu kan ya. Nah di sini saya coba tampilkan ada 9 layanan dari Google yang saat ini masing-masing layanannya itu mempunyai user yang akses itu lebih dari 1 miliar orang. Mulai dari Google Search, Android, kalau Bapak Ibu pakai handphone Android, itu juga salah satu dari kami, layanan kami, Google Chrome untuk kita browsing internet, Google Map, Google Play, aplikasi yang ada di Android, YouTube yang seperti saya sebutkan tadi, Gmail, saya yakin Bapak Ibu pada saat join meeting hari ini juga pakai Gmail masing-masing, Google Drive, dan juga Google Photo. Google Photo ini kebetulan si bungsu yang baru aja nyusul kakak-kakaknya yang lain, yang 8 ini, untuk menjadi aplikasi yang dengan jumlah user mencapai udah melebihi 1 miliar user di dunia. Gitu. Nah, dengan tadi yang saya gambarkan ada sedikit gambaran tentang infrastruktur kita, tentang data center kita, tentang server, tentang rumitnya aplikasi di belakang gitu kan. Puluhan ribu orang atau mungkin ratusan ribu orang termasuk partner kami yang mensupport semua ini bisa terjadi. Di mana secara jaringan kami itu memiliki jaringan khusus yang dimiliki dan dimaintain oleh Google. Kalau di sini kita lihat kita punya 24 cloud region, itu berarti kita punya 24 cloud data center di seluruh dunia, gitu ya. Dan dengan berbagai macam istilahnya kompleksitas masing-masing, sehingga kami bisa memastikan bahwa layanan kami yang kami sebutkan tadi bisa kami provide untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana dengan Indonesia gitu kan? Oke, kita bicara ini dunia, kita bicara ini di running mungkin di kantor pusat kita di San Francisco, di Mountain View gitu kan. Terus bagaimana dengan Indonesia? Ya alhamdulillah gitu kan, puji Tuhan, tahun kemarin pada tanggal 24 Juni 2020 kami sudah meluncurkan data center pertama kami di Jakarta. Jadi kami mendapat kehormatan dari Pak Joni Plate kalau selaku perwakilan dari pemerintah untuk istilahnya itu meresmikan Jakarta Data Center kita. Jadi ini sebagai komitmen kami dari Google untuk bisa melayani istilahnya itu konsumen-konsumen kami di Indonesia. Ada beberapa pertemuan penting dengan pemerintah. Kita juga dengan beberapa menteri dan juga terakhir dengan Bapak Jokowi untuk bertemu dengan CEO kami untuk istilahnya memaparkan pelayanan kami dan investasi kami yang sudah kami wujudkan tahun kemarin. Ya, jadi kita
selain meresmikan, kami juga meng-hire, kami juga istilahnya tuh menambah sumber daya manusia yang bekerja di Google. Saat ini Google Indonesia, Google Cloud Indonesia, kami mempunyai tim lebih dari 250 orang secara total yang siap melayani Bapak, Ibu, dan customer kami di Indonesia. Itu tidak termasuk dengan partner-partner kami yang mendukung kerjasama selama ini, termasuk partner kami yang hari ini bekerjasama dengan kami, yakni Icon. Ya, jadi dengan data center yang sudah ada di Indonesia, dengan sumber daya lokal, ya kan. Jadi tadi sudah dikenalkan ada Pak Hafid, Ibu Dewi, Ibu Tin, gitu kan ya. Kita kepingin lebih dekat lagi dengan Bapak Ibu. Dan ini kita akan menawarkannya tidak hanya 1 atau 2 layanan saja, tapi kami memberikan layanan, semua layanan yang ada di Google untuk menjadi satu kesatuan, kami namakan One Google Solution untuk pelanggan kami. Nah, untuk nama-nama produknya kami sudah sebutkan tadi di awal, mulai dari YouTube, Chrome, dan segala macamnya. Oke, semenjak kami luncurkan data center kami di Indonesia pada tahun kemarin, sudah banyak istilahnya pelanggan-pelanggan kami yang akhirnya mempercayakan layanannya kepada kami. Dan ini sebagian nama yang kami coba tampilkan di sini, mulai dari financial service ya, dari industri keuangan, di mana kalau di industri keuangan kami paham bahwa regulasi dari OJK dan juga Bank Indonesia mengharuskan data atau mungkin aplikasi itu nggak boleh keluar dari teritori negara Indonesia misalkan ya. Dan ini kami menjawabnya dengan mempercayakan istilahnya tuh mereka, customer kami mempercayakan untuk istilahnya memindahkan beberapa workload dan aplikasi mereka ke data center kami di Jakarta. Jadi mungkin nama-namanya cukup familiar buat Bapak Ibu yang ada di kotak financial service ini, banyak nama-nama besar di sini. Begitu juga dengan beberapa industri lain. Misalkan di sini konglomerat, ada telekomunikasi juga, dan juga pastinya ya beberapa startup besar gitu kan, yang seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, yang memang kalau mereka emang dari pertama kali mereka meresmikan istilahnya startupnya itu memang sudah 100% ada di cloud gitu ya. Dan juga nama-nama yang mungkin familiar dengan Bapak Ibu, kalau tiap hari mungkin mampir di Alfamart gitu kan ya. Dan beberapa nama merchant yang lain yang ada di sini, itu mereka sudah mempercayakan istilahnya untuk menggunakan layanan di Google Cloud Indonesia. Jadi demikian sebenarnya sekedar introduction, sekedar perkenalan hadirnya kami di Indonesia dengan layanan yang penuh sesuai dengan apa yang digunakan oleh google.com. Jadi infrastruktur yang sama, pelayanan yang sama, kami juga memberikan ke customer-customer di Indonesia, dan saat ini kami ingin bisa memberikan layanan lebih lanjut lagi ke teman-teman yang ada di Jawa Timur dan juga Indonesia Timur. Ikut slide saya yang terakhir, ya terima kasih banyak Bapak Ibu kehadirannya, terima kasih, dan kita mulai dengan speaker-speaker yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Anang atas perkenalannya. Itu tadi ada yang menarik Bapak Ibu ya, infrastruktur yang sama digunakan oleh perusahaan sekelas Google sekarang dinikmati oleh para perusahaan-perusahaan atau bisnis di Indonesia. Ya, jadi infrastruktur yang sama kemudian digunakan untuk bagaimana Google beroperasi gitu ya, dan dibuka oleh Google untuk kemudian dapat dinikmati sehingga bisa memberikan keuntungan, advantage gitu ya bagi para pelanggan-pelanggan kami di Indonesia khususnya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Anang. Kemudian nanti siap-siap mungkin Mbak Dewi gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke Mbak Dewi, saya akan mengingatkan gitu ya, kalau nanti ada pertanyaan terkait produk-produk dan layanan kami, silakan nanti cantumkan di Q&A, karena di Google Meet ini ada fitur Q&A ya, question and answer. Itu mestinya sih ada di, kalau Bapak Ibu lihat di sebelah kanan bawah itu ada yang segitiga, kotak bulat, itu diklik, kemudian
ada Q&A di situ ya. Jadi silakan nanti disampaikan pertanyaannya di situ di chat gitu ya, di chat Q&A terkait layanan yang akan dipresentasikan oleh Mbak Dewi nanti maupun layanan Google lain. Karena hari ini kita akan perkenalan tentang Google Workspace dan AppSheet gitu ya. Apa itu Google Workspace dan AppSheet? Perkenalannya akan disampaikan oleh Mbak Dewi Go selaku Google Workspace Enterprise Lead. Silakan Mbak Dewi. Makasih Pak Hafiz. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Dewi Go, Enterprise Lead Google Workspace untuk Indonesia. Dan hari ini saya akan kasih quick overview tentang Google Workspace, AppSheet, dan apa bedanya sama tools yang lain. Nah, sekarang pekerjaan itu sendiri berubah, di mana pekerjaan bukan lagi tempat yang kita kunjungi, dan kolaborasi tidak lagi duduk bersama di meja. Dan dengan pandemi ini dan ekspektasinya juga dari 74% perusahaan post-pandemi, ini akan sangat berubah cara kerja kita menjadi hybrid work, di mana beberapa akan bekerja dari kantor dan beberapa akan bekerja dari rumah atau tempat lain. Dan dengan harapan tetap produktif dan berkolaborasi seperti dulu ya, seperti dulu di kantor. Nah, karyawan kita diharapkan melakukan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat, dengan tools yang seringkali terlalu rumit untuk dikerjakan, atau dengan terlalu banyak tools berbeda yang tidak terintegrasi. Nah, pada akhirnya orang membuang lebih banyak waktu untuk mencari tahu cara kerja toolsnya daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan sendiri. Dan sebenarnya kita tidak memanfaatkan waktu dan energi yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Karena kita menghabiskan begitu banyak untuk switching antara aplikasi. Sebenarnya kita cuma kerja di satu aplikasi 2 menit, habis itu kita udah switching ke aplikasi yang lain. Dan juga menemukan informasi yang kita butuhkan. Sebenarnya 20% dari waktu karyawan dalam seminggu dihabiskan untuk mencari informasi. Dan 41% dari waktu kita dihabiskan untuk rutin tasks yang sebagian besar dapat diotomatisasi ya. Nah, dan sekuritas menjadi topik yang paling penting ya di pandemi ini juga. Dan kami melihat banyak pelanggan di-attack melalui phishing. Dan email terus menjadi faktor attack nomor 1 dengan 91% attacks dimulai dengan phish dan 66% malware dipasang oleh phish. Nah, menjaga keamanan organisasi bukanlah tugas yang mudah. Dan dengan Indonesia menjadi negara nomor 1 di APEC dalam hal malware dan ransomware attacks selama pandemi ini, organisasi sekarang mencari cara yang lebih baik untuk mengamankan lingkungan mereka. Terlebih lagi, dengan karyawan yang bekerja dari rumah, menggunakan perangkat pribadi untuk mengakses data dan berbagi data lewat free tools yang tidak aman dan tidak termanage oleh IT perusahaan sendiri, yang di Google namanya shadow IT. Nah, ditambah banyak kali admin tidak memiliki kontrol yang diperlukan yang memperburuk masalah. Nah, perusahaan membutuhkan alat yang aman, dapat melindungi mereka dari bahaya eksternal maupun internal, apakah itu niat jahat dari hacker eksternal atau ancaman internal melalui karyawan yang sengaja share data sensitif dari perusahaan ke eksternal. Nah, dengan sebanyak orang kerja dari rumah, manajemen aplikasi dan devices sangat penting. Dengan hybrid working, keamanan lingkungan kerja akan membutuhkan approach yang berbeda. Nah, Google Workspace sangat beda daripada tools lain, karena semua aplikasi terintegrasi dalam satu aplikasi. Kami telah melakukan research tentang gimana orang memulai hari kerja mereka, dan itu biasanya dimulai dengan email atau Google Calendar. Nah, itulah alasan kenapa kami telah mengintegrasikan semua aplikasi kami ke dalam satu tempat, yaitu Gmail. Bikin dokumen baru, chat sama rekan kerja, masuk ke meeting, lihat kalender, semua adalah di dalam Gmail. Nah, artinya karyawan Anda tidak usah pindah dari salah satu app ke app yang lain, semua ada di dalam satu tempat.
yang membuat bekerja lebih efisien, efektif, dan membantu karyawan fokus pada pekerjaan daripada tool sendiri. Dan Google Workspace dibangun dengan koneksi manusia sebagai intinya. Dan karena tools kami benar-benar cloud-based dan search adalah spesialisme Google, karyawan Anda tidak usah lagi buang waktu untuk cari informasi. Karena semua disimpan di cloud. Kalau di Google, search di Gmail artinya search langsung di email, chat, dan drive. Jadi sangat cepat untuk ketemu dokumen atau data yang dicarikan. Nah, kalau Anda cari dokumen di tools lain, Anda harus cari di laptop drive sendiri, di cloud sendiri, di drive, di email, aplikasi lain, semua terpisah. Kalau search di Google Workspace sangat menghemat waktu untuk karyawannya. Nah, Workspace juga adalah teknologi yang sangat seamless dan intuitif, dan juga mengantisipasi kebutuhan kita pakai AI, sehingga kita dapat memaksimalkan waktu kita. Dan Google Workspace dibuat dengan koneksi manusia, kolaborasi, dan cara kerja masa depan pada intinya. Dan itu yang bikin Google Workspace sangat berbeda dengan tools yang lain. Nah, dan di mana kebanyakan orang mengenal kami dari Gmail, Calendar, Google Meet, atau Google Drive, dan alat produktivitas kami yang lain, kami sebenarnya memiliki setumpuk alat untuk membantu Anda tidak hanya berkolaborasi dengan lebih baik dan menjadi produktif, tetapi juga memanage dan mengamankan informasi yang dapat ditemukan, dibagikan, dan diproses orang dengan manajemen dan security tools kami yang luas. Nah, semua ini menggunakan, kayak Pak Anang tadi udah bilang, infrastruktur yang digunakan Google sendiri untuk semua layanan kami. Dan pakai cloud yang paling green di industri. Nah, di video ini Anda akan melihat bagaimana aplikasi kami diintegrasikan ke dalam satu tempat untuk membuat pekerjaan lebih efisien.
Ya, di video tadi kan udah kelihatan ya gimana semua aplikasi terintegrasi dalam Gmail, maupun di desktop maupun di handphone sendiri. Jadi benar-benar menghemat waktu, nggak usah switching antara aplikasi lagi, semuanya ada di salah satu tempat. Nah, apa sebenarnya yang bikin Google Workspace memang sangat beda dari tools yang lain? Nah, satu itu flexible. Seperti yang disebutkan sebelumnya, orang menghabiskan banyak waktu untuk switching antara aplikasi, mencari informasi, dan switch pekerjaan juga antara beberapa macam devices ya. Kadang-kadang kita pakai laptop, terus kita lagi harus jalan, pakai handphone, tetap harus kerja, dari antara devices juga. Ini mendorong organisasi untuk memikirkan tools yang membantu merampingkan proses ini, memiliki aplikasi terintegrasi, dan memastikan karyawan dapat dengan mudah bekerja dengan experience yang sama di berbagai perangkat seperti tablet, laptop, atau handphone sendiri. Dan Google Workspace sangat fleksibel, terintegrasi, dan tools yang paling bagus untuk real-time collaboration. Dan Google Workspace mendorong orang untuk mengubah cara mereka dulu bekerja. Sementara tools hybrid atau desktop memungkinkan orang bekerja seperti dulu. Mereka tetap menyimpan dokumen ke laptop drive, memiliki beberapa versi file yang sering kali kita nggak tahu versi yang paling baru yang mana, berbagi informasi terbatas dan tidak ada kolaborasi real time. Karena Google Workspace cloud-based, semua disimpan di cloud, diamankan di cloud, dan sangat berubah cara orang bekerja, berkolaborasi, dan berbagi info. Dan Google Workspace adalah open platform, di mana Google Workspace dapat digunakan dalam lingkungan koeksistensi. Misalnya dengan Microsoft Office. Jadi mungkin kalau ada beberapa teams yang masih pakai Microsoft Office, atau ada partner, customer yang pakai Microsoft Office, itu sangat terintegrasi sama Google Workspace. Dan Google Workspace juga bisa integrasi sama banyak third-party providers yang ada di namanya Google Workspace Marketplace, kayak DocuSign atau Salesforce dan lain-lainnya. Nah, dan bahkan dengan sign dokumen, karena terintegrasi, Anda bisa tanda tangani dokumen di email langsung dari Gmail, nanti ada sidebar yang muncul, tanpa harus keluar aplikasi Gmail. Jadi semua tetap terintegrasi dalam satu tempat. Dan Google Workspace juga teknologi yang sangat membantu. Diberdayakan oleh AI. Memberikan saran yang cerdas dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Dengan 41% pekerjaan yang dihabiskan untuk tugas rutin atau admin, perusahaan mencari alat pintar yang membantu pengguna fokus pada pekerjaan aktual yang perlu dilakukan dan membiarkan tugas rutin ditangani oleh otomatisasi atau fitur bermanfaat seperti Smart Compose. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau pakai Gmail, kalau udah mulai tulis emailnya sendiri, udah ada sentence yang udah dilengkapi oleh AI sendiri, itu namanya Smart Compose. Atau Smart Reply. Jadi kalau kita lagi chatting, belum saya reply apapun, udah ada saran untuk reply. Tinggal diklik aja. Dan juga ada bots, autobots yang membantu schedule meeting dengan beberapa orang. Kita pasti sering sekali kalau mau scheduling meeting sama beberapa orang, sangat susah untuk cari waktu dan sangat membuang waktu. Dan ini botnya yang schedule meeting dengan beberapa orang sekaligus, atau misalnya dia cari waktu di kalender beberapa orang dan kasih 4 opsi untuk schedule meeting. Jadi sangat membantu untuk menghemat waktu lagi. Di dokumen spreadsheet dan slide dengan Smart Canvas, Anda dapat melihat preview, kayak di contoh di slide ini. Melihat preview, mengedit dan berkolaborasi pada linked file tanpa harus membuka tab baru. Yang berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk switching antara aplikasi dan tab, dan lebih banyak waktu untuk selesaikan pekerjaan sendiri. Dan Google Workspace juga sangat inovatif dan simple. Perusahaan sekarang cari tools yang diketahui orang dan dapat digunakan secara intuitif tanpa perlu training yang terlalu intensif. Nah, saya yakin sebagian besar dari kita di sini menggunakan Gmail atau Google Calendar atau Google Drive, Google Meet untuk kehidupan pribadi.
Dan dengan sebagian besar sekolah dan universitas yang menggunakan Google Workspace, perusahaan memahami apa yang disukai future workforce, kayak millennials dan Gen Z. Karena kebanyakan mereka udah sangat nyaman, sangat familiar sama Google Workspace. Dan dengan fitur-fitur inovatif yang diluncurkan lebih cepat daripada tools lain, seperti live captions, low light mode bagi mereka yang bekerja di ruang yang lebih gelap, noise cancellation, dan kayak di contoh di slide ini, meet picture in picture, di mana orang dapat melihat dan mendengar orang yang bekerja di file yang sama saat Anda berkolaborasi di Gmail atau dokumen spreadsheet dan slide. Nah, Anda akan mendapatkan semua isyarat non-verbal yang datang dengan melihat wajah seseorang sambil membicarakan masalah dan berkolaborasi secara real time. Semua inovasi ini kasih experience bagi pengguna yang jauh lebih kuat. Dan mungkin yang paling penting, security. Google sangat trusted. Google sebagai pioneer di Zero Trust Security melaporkan 99,9% accuracy dalam memblokir spam dan penipuan kompromi email bisnis. Dan ada 0 reported atau detected account hijackings habis deploy security kami namanya Titan. Dan ada 110 juta devices dimanage oleh Google. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, Google memiliki tumpukan keamanan dan manajemen penuh untuk memastikan keamanan ini. Beberapa contoh. Di Google Workspace, administrator mendapatkan kontrol basic MDM atau Mobile Device Management atas mobile devices karyawan, seperti kemampuan untuk menghapus account atau wipe device secara remote kalau device itu dicuri atau device-nya hilang atau karyawan keluar dari perusahaan. Ini semua bisa dari remote dari admin. Nah, dengan proactive protection Gmail, karyawan secara otomatis terlindungi dari spam, malware, dan phishing. Dan dengan data loss prevention, DLP, terkadang pengguna dapat membagikan konten sensitif secara tidak sengaja di luar organisasi. Nah, file ini mungkin berisi nomor jaminan sosial atau nomor kartu kredit atau informasi terkait kesehatan tertentu dan tidak boleh dibagikan keluar. Disitulah DLP masuk. Anda dapat menyiapkan aturan di Gmail dan di Google Drive untuk secara otomatis mendeteksi konten yang tidak boleh dibagikan secara eksternal. Dan juga otomatis memblokir konten itu. Dan dengan OCR, kami bahkan dapat mendeteksi screen capture, foto, atau even gambar tulisan tangan dari data sensitif dan secara otomatis memblokirnya juga. Nah, sebenarnya apa sih yang kami bisa lakukan untuk bisnis Anda? Apa efek penggunaan tools yang tepat pada organisasi Anda? Teams yang menggunakan Google Workspace on average lebih menikmati pekerjaan mereka dan menjadi lebih inovatif, yang memastikan retensi karyawan Anda dan meningkatkan profit growth. Di antara penggunaan Google Workspace yang kami survei, 68% lebih menikmati pekerjaan setelah mengadopsi Google Workspace dibandingkan 30% pengguna Microsoft 365. Dan karena kami open platform, dibangun dengan kolaborasi pada intinya, orang-orang memiliki kesadaran tentang apa yang sedang dikerjakan orang lain, dan mereka punya akses yang lebih luas ke orang-orang dan ide-ide di seluruh organisasi. Nah, karena itu, kami melihat bahwa 75% pengguna Google Workspace mengatakan bahwa timnya lebih inovatif dibanding 55% pengguna Microsoft 365. Dan dengan Google Workspace, Anda bisa pasti dapat keuntungan pada tenaga kerja masa depan Anda atau future workforce, yaitu millennials dan Gen Z. Karena emang Google Workspace dominan di pasar pendidikan. Lebih dari 140 juta siswa dan guru menggunakan produk kami untuk belajar dan berkembang. Nah, kami juga meminta analisis Forrester tentang total economic impact dari GWS ya, apa financial benefits untuk perusahaan yang pakai Google Workspace. Berdasarkan sejumlah wawancara dengan pelanggan, kami mengetahui bahwa GWS memberikan nilai dalam 4 cara utama.
Satu, itu revenue growth. Kalau yang kedua, efisiensi karyawan. 3, mitigasi risiko keamanan. Dan 4, penghematan biaya IT. Kalau orang-orang penghematan waktu yang signifikan, pindah ke GWS seperti mendapatkan 1 bulan Excel dalam satu tahun, 171 jam per orang per tahun. Dan IT cost savings, dengan mengurangi dukungan teknis yang on demand dan menghentikan server lokal dan lisensi software yang sebenarnya obsolete, mereka secara signifikan mengurangi biaya IT. Dan untuk risk mitigation, dengan Google Workspace, pelanggan mengurangi risiko pelanggaran data hingga lebih dari 95%. Secara keseluruhan, Google Workspace menghasilkan ROI sebesar 300%. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat salah satu aplikasi yang luar biasa dari Google Workspace, namanya AppSheet. Nah, banyak proses perusahaan optimalkan saat ini. Kalau kita masih memiliki banyak proses tracking di lapangan dengan memakai kertas. Kalau develop solusi secara internal membutuhkan banyak waktu dan melibatkan banyak biaya development. Kalau kita cari solusi eksternal tidak fleksibel dan mahal, serta penggunaan formulir dan spreadsheet terbatas dan tidak scalable. Nah, inilah sebabnya mengapa Google melihat opportunity untuk membangun AppSheet. Solusi tanpa coding atau no coding yang unik sehingga business users dapat membangun aplikasi mereka sendiri secara langsung dengan banyak common use template yang tersedia untuk langsung plug and play. Ini memberi IT lebih banyak waktu untuk fokus pada inovasi dalam organisasi daripada harus mendukung business users untuk banyak permintaan ya untuk membangun aplikasi, dashboard, workflows, dan lain-lain. Dan data tidak harus di-upload ke aplikasi. Ini yang sebenarnya butuh banyak waktu dan usaha. Data bisa ditarik dari macam-macam data source. Bisa dari Google Drive, bisa dari Excel, SQL database, MySQL, Oracle database, Salesforce, dan lain-lain. Dan ini benar-benar no code ya, bukan low code kayak banyak tools yang lain. Yang sebenarnya tidak membantu meringankan pekerjaan dari IT. Dan bukan empower business users untuk membangun aplikasi dashboard atau yang workflow. Nah, penghematan waktu dan upaya dengan menerapkan solusi ini sangat signifikan. Dari ide langsung ke solusi. Tanpa harus melalui ideation, spesifikasi project, team development, coding, dan seringkali melalui siklus ini berkali-kali ya sebelum versi final aplikasi. Dan itu yang sangat bagus dari AppSheet, karena sangat menghemat waktu dan sangat membantu IT untuk fokus kepada pekerjaan yang penting buat IT dan business users bisa lebih empowered untuk bikin aplikasi yang mereka butuhkan di field atau di aplikasi yang mereka butuhkan untuk pekerjaan mereka, dan IT bisa fokus ke pekerjaan yang sangat penting untuk organisasi kayak cari solusi inovasi untuk perusahaan itu sendiri. Nah, dan dengan ini saya ingin menyerahkan presentasi ini kepada Icon untuk menunjukkan betapa mudahnya membuat aplikasi di AppSheet. Silakan Mas Jadan. Oke, terima kasih Mbak Dewi atas presentasinya. Sebelum ke Mas Syahdan, jadi itu menarik ya Bapak Ibu tadi presentasinya bagaimana akhirnya kami membuka, wah kayak rahasia nih gitu ya. Bagaimana cara Google bekerja as a company sebagai perusahaan gitu ya. Dan percayalah kalau saya bilang ke Bapak Ibu, itu adalah tools yang sama yang digunakan oleh para karyawan Google dalam menunjang productivity-nya gitu ya. Bagaimana kami berkolaborasi, bagaimana kemudian Google memperhatikan sampai aspek-aspek kecil gitu ya, seperti rekomendasi wording dalam membuat dokumen, dalam reply email gitu ya. Belum lagi kami juga sangat concern dengan tentang security gitu ya, bagaimana tadi kalau Bapak Ibu sadar gitu ya, bagaimana aplikasi
ini digunakan di dalam web browser kami Chrome, itu sudah nyambung ke bagaimana kami mengamankannya gitu ya, bagaimana setiap link yang kemudian ada di email Bapak Ibu, kemudian setiap website atau URL yang Bapak Ibu mau buka itu sudah diperhatikan oleh Google gitu ya, dan diberikan rekomendasi apakah link ini berbahaya atau tidak, bisa diklik atau tidak. Dan masih banyak lagi fitur-fitur lain bagaimana cara bekerja masa depan menurut Google yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kita bicara banyak sekali hal seperti word processing gitu ya, spreadsheet, slides gitu ya. Dan semuanya sangat membantu bagaimana cara kita bekerja secara lebih efektif. Belum lagi tambahan-tambahan tools lain seperti video conferencing dan AppSheet. AppSheet yang nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Mas Syahdan, ini sangat cocok untuk perusahaan-perusahaan yang mau lebih cepat dalam mengembangkan aplikasi gitu, sementara resource IT-nya terbatas. Karena tadi seperti sudah disebutkan oleh Mbak Dewi gitu ya, ini adalah no code solution, tidak butuh kemampuan coding untuk menciptakan aplikasi untuk perusahaan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan dijelaskan demonya oleh Mas Syahdan. Saya ingin menyapa dulu Pak Johannes sebelum kita lanjut. Pak Johannes, ini adalah CEO dari Icon Teknologi. Selamat pagi Pak Johannes. Ya, selamat pagi Mas Hafid. Apa kabar? Johannes, lokasi di mana Pak? Di Surabaya juga nggak Pak? Yes, kebetulan saya posisi di Surabaya. Oke, mantap. Nah, ini nanti teman-teman di Jawa Timur terutama gitu ya, selain bisa menghubungi Mbak Tin, juga bisa menghubungi Pak Johannes. Nah, oke, kita langsung ke demo. Mas Syahdan mau bikin apa nih demonya nih hari ini Mas Syahdan? Bocoran dong Mas. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membuat aplikasi dengan studi kasus inspeksi peralatan. Jadi ya user itu jadi pihak admin itu bisa memonitoring peralatan-peralatan di sebuah perusahaan. Misalkan ada peralatan yang rusak nih atau udah waktunya ganti. Nah, pihak admin itu bisa mendapatkan notifikasi di HP-nya. Jadi bisa melihat barang tersebut waktunya ganti nih. Atau kalau misalkan di sebuah perusahaan kesehatan kan ada beberapa barang yang memiliki masa expired. Misalkan ada kayak stetoskop itu kan ada masa expirednya, atau peralatan-peralatan yang gede-gede itu ada masa expirednya. Nah, itu ketika mendekati masa expired, maka admin itu bisa mendapatkan notifikasi. Jadi dia itu bisa melihat barang ini tuh perlu diperbarui, udah waktunya ganti gitu. Oke, inspeksi ya. Jadi Bapak Ibu studi case-nya inspeksi bisa macam-macam nih apa ya? Inspeksi tentang kondisi ruangan, kemudian macam-macam ya. Silakan Mas Syahdan demonya. Oke. Ya. Terima kasih kepada Pak Hasfid setelah menyempatkan waktunya pada saya untuk melakukan demonstrasi AppSheet. Jadi sebelum itu saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mas Syahdan Fisawan, biasa dipanggil Syahdan. Nah, di Icon Teknologi saya itu sebagai AppSheet spesialis. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tentang AppSheet. Jadi sebelum itu saya akan overview dulu tentang AppSheet. AppSheet itu apa sih? AppSheet itu ada sebuah platform no-code dan automation platform. Jadi melalui AppSheet ini kalian itu bisa membuat aplikasi tanpa coding sedikit pun. Bahkan orang yang nggak tahu IT sekalipun atau nggak bisa coding itu bisa membuat aplikasi melalui AppSheet ini. Jadi bisa membuat aplikasi desktop atau tablet atau iOS atau Android, itu bisa menggunakan aplikasi AppSheet ini. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat aplikasi ini tapi bingung mau tampilannya seperti apa atau nggak punya ide, itu bisa menggunakan sample apps. Jadi di AppSheet ini kelebihannya itu ada sample apps-nya di sini. Nah, mana ya? Nah, ini ada beberapa sample apps yang bisa kita gunakan di AppSheet. Misalkan mau simple inventory ya, bisa diklik aja explore. Nah, bisa langsung muncul seperti ini ya. Kalau misalkan Anda sudah menyukai tampilan ini atau aplikasi ini, bisa langsung diklik copy and customize. Atau kalau misalkan mau cari yang lain lagi, bisa dicari yang lain lagi. Jadi bisa langsung lebih cepat itu untuk pembuatan aplikasinya. Atau kalau misalnya ini saya contohkan, ini saya copy and customize. Setelah itu bisa langsung kita gunakan. Masih latih. Oke, nah. Di AppSheet itu nggak cuma CRUD saja, atau nggak cuma hanya menambahkan, menghapus, dan mengupdate data saja.
bisa juga dengan kita bisa membuat dashboard di apps itu, seperti tampilannya seperti ini. Jadi dashboardnya itu bisa interaktif. Misalkan ini kita klik ini, maka datanya juga berubah. Ini diklik juga datanya berubah juga. Jadi interaktif dashboardnya itu. Cuma hanya saja, atau bisa juga dengan automation. Di sini juga bisa automation, misalkan seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi ketika mendekati tanggalnya, di apps itu bisa mengirimkan notifikasi. Oke, mana ya? Nah, ini. Nah, dari penjelasan tersebut, saya itu mempunyai sebuah ide atau studi kasus inspeksi peralatan. Apa sih inspeksi peralatan itu? Inspeksi peralatan adalah sebuah alat yang kita itu bisa memonitoring sebuah peralatan. Misalkan ada komputer yang rusak nih, nah itu bisa kita bisa melaporkan komputer tersebut melalui aplikasi Upsheet. Tinggal difoto saja melalui Upsheet, lalu diklik save, dan itu langsung tersimpan di Google Drive. Dan datanya itu juga tersimpan di Google Sheet. Jadi kalau misalkan mau integrasi dengan Google Workspace itu sangat mudah, karena di apps ini sudah menyediakan beberapa tools yang bisa diintegrasi dengan Google Workspace dengan sangat mudah. Nah, apa saja sih fitur-fitur dari inspection tools itu? Yang pertama itu ada fitur automation, seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi bisa mengirim email notifikasi jika barang tersebut itu sudah waktunya ganti. Yang kedua itu bisa integrasi dengan Google Workspace. Jadi misalkan membutuhkan meeting dengan misalkan ada pihak admin ingin meeting dengan user tertentu. Nah, itu bisa menggunakan aplikasi Upsheet ini. Tinggal di-create data saja, nanti bisa di Google Calendar-nya, itu bisa langsung tergenerate event secara otomatis. Nah, di Upsheet itu juga memiliki fitur OCR. Jadi bisa merubah gambar itu menjadi, misalkan ada sebuah invoice masuk nih, ada invoice masuk. Nah, pihak admin itu bisa scan aja, bisa memfoto atau men-scan aja, ketika diklik save, maka langsung tersimpan data-datanya. Misalkan nama invoice, kode invoice, harga barang, harga peralatan, dan sebagainya bisa langsung muncul di aplikasi Upsheet itu tadi, dan bisa tersimpan di Google Sheet secara otomatis. Nah, di lain sisi, Upsheet itu juga bisa melakukan QR code atau barcode scanner. Jadi misalkan ada beberapa barang tertentu yang memiliki QR code atau barcode, nah itu bisa difoto menggunakan Upsheet dan bisa langsung tersimpan tuh kodenya itu bisa langsung muncul dan bisa langsung tersimpan. Di lain sisi, Upsheet juga bisa bekerja secara offline. Ya, jadi kalau misalkan ada terkendala internet nih, misalkan ada beberapa provider yang mungkin di pedalaman itu nggak bisa terhubung internetnya atau internetnya kurang baik. Nah, aplikasi Upsheet itu bisa dijalankan secara offline. Ketika online kembali, itu datanya akan langsung disinkron menggunakan otomatis ya. Jadi otomatis disinkron ke Google Sheet dan Google Drive. Nah, Upsheet itu juga bisa cross platform. Cross platform di sini dimaksudkan menggunakan aplikasi Upsheet itu bisa sekali build itu bisa ke Android, iOS, dan web. Jadi itulah mudahnya menggunakan Upsheet. Jika sekali build di Upsheet bisa langsung tampil di web, mobile, dan iOS. Nah, dari situ saya akan mendemokan bagaimana sih caranya membuat inspection tools ini menggunakan Upsheet. Di sini saya menggunakan Google Sheet sebagai database-nya. Ya, sebenarnya sih nggak harus Google Sheet ya untuk database-nya. Bisa menggunakan database on-premise atau SQL Server, dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Upsheet. Tapi pada kesempatan kali ini, kita itu menggunakan Google Sheet karena Google Sheet itu mudah ya, jadi nggak perlu whitelist IP dan lain sebagainya, nggak perlu, jadi bisa langsung saja. Nah, di sini saya mempunyai beberapa worksheet, seperti worksheet peralatan, worksheet laporan, worksheet request meeting, dan lain sebagainya. Nah, ini yang akan saya gunakan sebagai tabelnya. Lalu untuk field-fieldnya itu bagaimana? Field-fieldnya itu dari sini. Ini ada ID peralatan, nama alat, foto alat, tanggal beli, dan lain sebagainya. Ini yang kita gunakan sebagai field-fieldnya. Lalu dari sini saya akan membuat Google Sheet ini menjadi sebuah aplikasi inspection tool. Bagaimana caranya? Ini saya close dulu ya. Di sini ada tools, lalu pilih Upsheet dan create app. Oke, langsung muncul seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita edit. Misalkan saya mau menambahkan data melalui Upsheet ini. Bagaimana caranya? Tinggal diklik aja ini tombol plus, lalu kita tuliskan. Misalkan meja atau mungkin komputer ya. Komputer, lalu foto alatnya saya ambil dari sini. Dan ketika ini ada kode alat, nah kode alat ini bisa kita gunakan kalau misalkan di mobile itu bisa langsung muncul seperti kameranya. Jadi bisa langsung di-scan QR code-nya. Tapi kalau misalkan di desktop itu munculnya otomatis seperti ini. Jadi ini ada data default-nya muncul seperti ini. Nah, ketika saya klik save, maka langsung tersimpan di sini.
Nah, ini ketika saya send crop, maka di bagian sini juga akan muncul. Nah, ini ada inspeksi peralatan ya. Ini ada foto alatnya juga langsung muncul di sini. Dan ini juga langsung tersimpan di Google Drive-nya. Atau kalau misalkan mau menghapus data nih, bagaimana caranya? Tinggal diklik aja ini tombol hapus, ada tombol keranjang ya. Ini tinggal diklik, klik delete, dan datanya itu akan terhapus. Atau kalau misalkan mau mengedit data nih, tinggal diklik aja ini tombol pensil, diklik, lalu diubah datanya, misalkan ini meja baru. Nah, ini diubah, lalu diklik save, maka akan tersimpan seperti ini. Oke, lalu bagaimana sih caranya integrasi dengan Google Calendar? Nah, apps itu bisa diintegrasi dengan Google Calendar. Bagaimana caranya? Cukup mudah. Caranya tinggal diklik New Table, lalu pilih Google Calendar. Nah, lalu tinggal dipilih aja mau ngambil data dari primary atau data liburan di Indonesia atau data ulang tahun. Jadi ini saya mengambil data dari data primary ya. Langsung saja saya klik add to this table. Oke, tunggu sebentar. Jadi nanti ketika ini saya tambahkan, maka aplikasi apps ini langsung terhubung dengan Google Calendar. Jadi nggak perlu pindah Google Calendar lagi, bisa membuat event melalui Google Calendar ini. Oke, karena saya sudah menambahkan sebelumnya di sini ada primary, ini saya hapus saja. Oke. Oh, ada error. Ini saya hapus dulu agar enggak error. Nah. Oke, selanjutnya itu tentang OCR. Selain OCR di sini, jadi ini bisa langsung scan OCR, di apps ini juga bisa menggunakan machine learning di OCR-nya. Jadi misalkan di sini ini sudah saya siapkan sebuah data ya. Ini ada intelligence dan ini ada OCR model. Nah, di sini saya sudah men-training sebuah aplikasi. Saya sudah training aplikasi Apsit itu agar bisa mengenali nama, divisi, dan key menggunakan Apsit ini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Misalkan ini ada view pengunjung ya. Nah, ini saya mengambil data dari sini. Machine learning. Nah, ini dia akan loading. Oke, loadingnya cukup lama ya, karena dia mempelajari. Nah, ini langsung muncul ya di sini datanya. Karena koneksinya rada lemot ya, jadi langsung muncul di sini gitu datanya. Atau kalau misalkan mau bermain dengan OCR saja, ini ada OCR scanner, tinggal diklik aja OCR scannernya dan pilih datanya. Misalkan ini saya mau pilih data dari sini, ini ada beberapa foto yang sudah saya siapkan, misalkan ini, lalu di sini akan muncul secara otomatis juga. Nah, seperti ini. Lalu diklik save dan akan tersimpan di Google Drive dan Google Sheet. Oke, selanjutnya bagaimana sih caranya menambahkan tabel di Apsit? Misalkan ini kan saya sudah mempunyai beberapa tabel ya. Nah, saya ingin menambahkan tabel baru di Apsit ini. Bagaimana caranya? Tinggal diklik aja ini tombol plus di sini exit. Lalu di sini saya membuat status peralatan ya. Peralatan. Lalu di sini ada ID status peralatan. ID status peralatan, nama alat, dan status. Nah, ini kita masukkan ID-nya saja, kita tulis acak, nama alatnya kita tulis meja, dan status kita tulis masih baru. Nah, lalu di Apsit-nya itu kita menambahkan tabelnya. Diklik aja new table. Nah, bisa diklik tombol plus di sini atau dipilih dari sheet on Google Drive. Misalkan ini saya pilih dari Google Drive langsung ya, dari sheet yang sudah tersimpan di Google Drive, saya klik. Nah. Oke, saya terlalu banyak. Nah, ini saya copy nama filenya. Oke, saya pilih worksheet-nya dan add to this table. Setelah itu dari tabel ini itu bisa langsung kita gunakan, tapi kita perlu menambahkan view dulu. Bagaimana cara menambahkan view-nya? Tinggal di bagian UX, kita pilih new view. Nah, kita tulis di sini misalkan status peralatan. Nah, kita pilih untuk tabel status peralatan. Nah, langsung muncul di sini. Jadi bisa menambahkan
peralatannya. Bisa menambahkan status peralatan. Seperti ini. Oke. Kalau misalkan mau bikin view-nya nggak suka ini dengan view seperti ini, bisa juga dirubah menjadi table. Jadi view-nya table seperti ini. Atau kalau misalkan mau seperti galeri juga bisa seperti ini. Ini ada beberapa view yang bisa digunakan melalui Apsid, jadi nggak hanya tampilan teks saja, bisa juga tampilan-tampilan lain yang cukup fleksibel ya. Oke, saya save dulu. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengubah kolom? Misalkan pada tabel peralatan ini. Pada tabel peralatan, loadingnya cukup lama ya. Nah, pada tabel peralatan, pada kolom peralatan ini ya, ini ada peralatan. Nah, di sini kan, maaf. Sih sudah tahu, cuma Livi aja yang kurang tahu. Nah, misalkan ini nama alat. Nama alat ini nama default dari aslinya nama alat. Gimana tinggal diklik pensilnya aja, diklik di sini. Lalu untuk display-nya kita tulis display labelnya, ini ada display name, kita tulis misalkan nama atau kita nama peralatan. Nah, lalu diklik save. Done, dan ini foto alatnya kita ubah juga untuk displaynya menjadi foto alat. Oke, lalu diklik save. Jadi nanti di sini akan otomatis berubah juga. Nah, di sini langsung berubah ya. Jadi kan kalau gini lebih user friendly. Lalu bagaimana caranya kalau misalkan mau menambahkan kolom baru di Apsid itu? Caranya cukup mudah, misalkan di sini ini ada tabel peralatan ya, di sini saya akan menambahkan tabel baru. Misalkan status peralatan. Kalau saya tambah mungkin baru dan sudah rusak. Nah, lalu pada tabel pada kolom peralatan kita regenerate structure saja. Oke. Nah, ketika di regenerate struktur, maka langsung muncul secara otomatis di sini. Tapi ini kan status peralatan berupa teks ya. Jadi kan kalau berupa teks ini kan kurang user friendly. Misalnya kita harus menulis satu persatu gitu kan enggak user friendly ya. Kita akan merubahnya status ini menjadi sebuah enum atau sebuah tombol. Jadi kita tinggal diklik aja ini, lalu tipenya kita rubah menjadi enum. Ini ada enum, kita rubah di sini. Nah, kita tambahkan seperti ini. Masih baru atau masih baru, sudah rusak atau sedang diperbaiki. Nah, langsung muncul seperti ini, jadi bisa langsung dipilih. Kan lebih user friendly ya, lebih mudah dalam menggunakannya. Atau kalau misalnya nggak suka dengan tampilan drop down, bisa juga dirubah menjadi tampilan tombol atau stack. Jadi misalnya seperti ini, saya akan merubahnya menjadi tampilan stack, tampilan seperti ini. Atau kalau misalkan saya mau merubahnya menjadi tampilan button, itu lebih rapi lagi tampilannya seperti ini. Nah, lalu diklik save, maka akan tersimpan. Oke, selanjutnya untuk merubah tampilan di Apsid. Misalkan saya nggak suka nih dengan tampilan yang warnanya terang seperti ini. Saya ingin merubah tampilannya menjadi tampilan dark. Nah, ini ada tampilan dark. Jadi tinggal diklik aja bagian UX, bagian brand. Nah, ini tinggal diklik aja dark, langsung muncul tampilannya gelap seperti ini. Atau saya nggak suka dengan tampilan warna hijau. Bisa dirubah menjadi tampilan warna biru, atau warna hijau, atau warna merah. Bisa diklik aja di sini. Bisa kostum warna juga sesuai dengan keinginan si pembuat aplikasi gitu. Atau kalau misalnya mau rubah ikonnya juga bisa melalui sini. Ini ada rubah ikonnya juga, bisa kita
ambil dari Google juga, misalnya datanya udah tersimpan di Google ya, kita bisa mengambilnya dari Google yang tersimpan, file yang tersimpan di Google. Nah, atau kalau misalkan ini ada headernya, kita mau menghilangkan ikonnya atau kita mau menghilangkan tulisan peralatan ini. Saya tinggal diklik aja, ini ada show name and header, maka di nonaktifkan akan menghilang, atau show login header ini kita nonaktifkan maka menghilang juga. Jadi akan muncul seperti ini saja, kan lebih user friendly gitu. Oke, selanjutnya itu ada Smart Assistant di Appsheet ini. Ini ada Smart Assistant, tapi Smart Assistant ini hanya tersedia di bahasa Inggris dan bahasa Spanyol saja. Jadi ini cukup membantu sebenarnya kalau misalkan mau mencari data. Misalkan di sini saya ingin di sini ada fitur asisten, tinggal diklik aja asisten, lalu saya ingin mencari sebuah data meja belajar ya, tinggal diklik saja di sini. Meja belajar. Nah, langsung muncul di sini meja belajarnya. Jadi kalau misalnya di Google ada kayak Oke Google langsung muncul gitu. Nah, kalau di sini itu ada asistennya juga, bisa langsung muncul juga. Soalnya itu tentang machine learning yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Jadi kita itu bisa mengajari aplikasi Appsheet ini agar bisa menampilkan data yang kita mau gitu. Jadi langsung muncul datanya seperti data nama, data divisi, dan kayak langsung muncul secara otomatis. Jadi itu akan sangat membantu kalau misalkan ada di perusahaan server ya, atau manajemen server itu kan kalau misalkan mau masuk ke area server nggak boleh masuk sembarangan. Nah, kalau misalkan menggunakan training ini bisa langsung munculkan nama, divisi, dan kayaknya itu tadi secara otomatis. Oke, selanjutnya itu tentang scan. Nah, scan di Appsheet ini bisa kita fungsikan, jadi nggak hanya QR code saja, bisa, maaf ini di peralatan ya. Nah, ini itu nggak cuma barcode dan QR code saja, tapi bisa juga menggunakan NFC. Jadi misalkan ada beberapa barang yang menggunakan NFC, seperti misalkan credit card, atau ada beberapa kartu nama yang menggunakan NFC. Jadi bisa di-scan menggunakan Appsheet ini juga. Bagaimana cara mengaktifkannya? Caranya mengaktifkannya juga cukup mudah. Tinggal di bagian data, di column. Nah, ini ada di peralatannya, ada status peralatan. Tinggal dicek saja bagian scanningnya. Pada kode alat ya, kode alat ini tinggal dicek saja. Ini ada scan, NFC, dan PII. Nah, ini tinggal dicek saja. Kalau yang nggak suka ya tinggal di-uncheck saja, jadi bisa lebih luas gitu. Oke, dari penjelasan saya akan menunjukkan kesimpulan dari aplikasi Appsheet ini. Kesimpulannya apa saja? Kesimpulannya itu Appsheet itu tidak hanya mendukung database menggunakan Google Sheet, tapi juga bisa menggunakan database dari perusahaan. Misalkan ada beberapa perusahaan yang sudah punya database sendiri, misalkan kayak SQL Server atau MongoDB dan lain sebagainya, itu kan bisa diintegrasikan menggunakan Appsheet dengan mudah. Tapi kan kalau misalkan menggunakan Google Sheet itu jauh lebih mudah lagi, jadi nggak perlu orang yang jago IT untuk membuat aplikasi bisa menggunakan Appsheet ini. Nah, UX-nya atau view-nya itu bisa cukup banyak. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa view di Appsheet itu tidak hanya tampilan teks saja, bisa juga tampilan table atau bisa juga dengan tampilan galeri. Bahkan kita bisa membuat dashboard di Appsheet itu tadi, di aplikasi Appsheet. Behavior di sini itu tampilan tombol-tombolnya. Jadi di Appsheet itu kita bisa membuat tombol-tombolnya. Misalkan ini ketika tombol map itu diklik, maka akan menuju ke alamat dari user tersebut. Atau ini ada tombol telepon. Ketika tombol telepon diklik, itu akan langsung terhubung ke aplikasi telepon. Atau terhubung ke tampilan WhatsApp. Jadi bisa langsung terhubung ke WhatsApp gitu. Nah, selanjutnya itu tentang automation. Nah, kalau di Appsheet itu juga bisa automation seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Di Appsheet bisa misalkan ada barang yang sudah rusak nih, atau sudah waktunya ganti. Jika mendekati tanggalnya, maka pihak admin akan mendapatkan email notifikasi. Atau kalau misalnya nggak suka dengan email notifikasi, karena jarang membuka email, bisa juga terhubung menggunakan Kelo Webhook. Jadi Webhook ini bisa kita integrasikan dengan WhatsApp Gateway. Jadi misalkan ada WhatsApp Gateway, ya bisa menggunakan Kelo Webhook ini. Ketika data di Appsheet itu berubah, maka si pihak admin atau pihak user tertentu bisa mendapatkan WhatsApp pemberitahuan bahwa barang tersebut sudah waktunya ganti. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Pak Hafidz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Syahdan. Iya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 2 sesi dari Mbak Dewi dan Mas Syahdan, perkenalan tentang Appsheet,
workspace dan demo gitu ya. Bagaimana membuat aplikasi tanpa coding ya. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan informasi tambahan untuk Bapak Ibu semua supaya stay sampai akhir acara, karena nanti akan ada hadiah-hadiah dari Google dan Icon. Ya, nanti ada feedback yang harus diisi gitu ya, dan nanti akan diundi juga. Oke, gimana nih Q&A-nya, kita buka dari chat dulu deh ya, dari chat, kemudian kalau misalkan nanti ada yang mau open mic, Bapak Ibu juga dipersilahkan. Tapi saya akan coba pandu melalui chat ya. Tapi ya, ini udah beberapa dijawab oleh Pak Johannes, tapi mungkin bisa dijawab lagi supaya semua bisa dengar kali ya. Dari Mbak Ananda Dwi Aprilia, gitu ya. Pertanyaannya, jika device yang kita pakai hilang atau tidak bisa diakses otomatis, apakah bisa diakses untuk remote dan mengamankan data yang ada di workspace? Pak Johannes, bisa bantu? Ya, oke. Terima kasih, Mas Hafid. Ya, jadi mungkin kalau untuk data ya, ini juga sudah diamankan gitu ya ketika kita menggunakan Google Workspace. Karena di dalam satu paket Google Workspace tersebut itu sudah termasuk yang kita sebut sebagai MDM, Mobile Device Management atau Endpoint Management, di mana kita bisa memanage mobile device yang digunakan oleh karyawan kita dengan biasanya kita menganut konsep BYOD gitu ya, bring your own device. Jadi ketika device tersebut hilang, dicuri orang, baik secara sengaja maupun tidak disengaja gitu ya, nah itu kita bisa melakukan remote wipe. Jadi data yang ada di dalam mobile device tersebut itu bisa kita hapus. Jadi data penting, data yang mungkin sensitif, baik personal maupun data perusahaan, itu tidak sampai dibuka atau jatuh ke tangan orang lain. Jadi jawabannya bisa di-manage dan bisa kita amankan terutama untuk data perusahaan. Ya. Oke. Terima kasih Pak Johannes. Kemudian saya coba ke chat gitu ya sebelum nanti kita live question and answer. Dari Agia Suni, apakah ada sales Google Apps Sheet di Indonesia? Pasti ada. Silakan hubungi Mbak Tin atau Pak Johannes atau tim Icon. Monggo loh Pak, Bu, dibuat sibuk Mbak Tinnya di Surabaya sana gitu ya. Minta penawaran, tanya jawab, silakan dibuat sibuk gitu ya. Kemudian apalagi nih? Dari Budi Helisa, untuk App Sheet ini apakah free atau ada license-nya? Jika yang free, apakah ada batasan penggunaan? Oke, saya akan jawab untuk pertanyaan ini ya. Jadi kalau untuk AppSheet, ketika Bapak Ibu masuk ke websitenya AppSheet ya, appsheet.com, dan kita encourage ya untuk mengunjungi websitenya. Nah di situ ada trial button ya, tombol untuk supaya kita bisa mencoba aplikasi AppSheet ini. Nah selama trial itu kita dibatasin maksimal hanya untuk 10 user. Dan Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk membuat aplikasi yang mungkin akan diimplementasikan gitu ya, untuk workflow atau untuk bisnis proses. Mungkin tadi yang sudah didemokan oleh Mas Sadan itu adalah inspeksi gitu ya. Nah itu hanya salah satu. Tapi di websitenya AppSheet itu juga ada sampel dan template application yang mungkin Bapak dan Ibu punya planning gitu ya untuk membuat seperti absensi atau mungkin untuk mini project management gitu ya. Nah, di situ ada template-nya. Jadi sarannya adalah untuk dicoba, di-create aplikasinya, di-copy dari template ini, lalu bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan di perusahaan. Jadi supaya lebih memudahkan. Ya. Ini saya lagi ngeliat nih Pak Johannes gitu ya, template-nya. Oke, jadi ini menarik nih Bapak Ibu ya. Jadi selain tadi buat dari scratch gitu ya, seperti yang ditunjukkan oleh Mas Syahdan tadi,
ini ada template-template yang sudah jadi dan tinggal di copy, kemudian tinggal dimodifikasi dikit-dikit gitu ya, warnanya, logonya, dan lain-lain. Ini ada inventory gitu ya, delivery order gitu ya, manage tugas atau tes, delivery di lapangan gitu ya, kalau kita perusahaannya ada melibatkan aktivitas delivery gitu ya. Kalau bagi finance ada expense gitu ya, mana lagi banyak nih gitu ya. Sampai kalau ada di pendidikan ada absensi gitu ya. Wah, banyak nih, tinggal di copy kemudian di edit ya. Ya. Retail nih ya, kalau ada tamu di perusahaan kita visitor check-in gitu ya. Menarik nih, banyak banget contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu di encourage tadi oleh Pak Johannes dan tentu dari Google juga untuk main ke URL ini appsheet.com, kemudian silakan explore gitu ya bentuk-bentuk aplikasi yang sudah ada template-nya, maupun kalau Bapak Ibu mau ngubek-ngubek sendiri tuh gitu ya dari scratch gitu bikin aplikasinya. Karena tadi fiturnya banyak banget ya, ada OCR, bahkan saya baru tahu tadi ada NFC juga gitu ya. Jadi banyak banget yang bisa digunakan menggunakan AppSheet. Oke, kemudian ada lagi pertanyaan lain. Ketika deploy AppSheet di mobile device, bisa diaktifkan fitur offline-nya dan data akan tersimpan di local storage. Ya, tadi jadi benar bisa offline gitu. Jadi sementara nggak ada jaringan gitu ya atau internet, akan tersimpan di local storage handphone, kemudian ketika online akan tersimpan. Oke, kalau dari Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang mau bertanya live atau ada pertanyaan yang belum dijawab? Oke, Pak Agia Suni, Pak atau Bu, mohon maaf, silakan. Bapak. Oh, silakan Pak Agia. Ya, selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu. Saya ingin bertanya untuk integrasi yang tentang AppSheet ya. Kebetulan kan di perusahaan saya kan baru mengenal AppSheet. Bisa tidak? Makanya kalau dari kebetulan kan perusahaan saya udah ada infrastruktur server sendiri gitu. Bisa terintegrasi langsung ke AppSheet gitu. Soalnya kalau saya lihat juga kan kalau dari segi pembiayaan juga kan itu kayaknya udah masuk ke server juga gitu. Terus juga saya juga kan ada rencana kan ini mau pengen dikembangkan lagi. Soalnya kan kebetulan saya juga kan lagi proses pembuatan project PMS dan kan rencananya itu butuh usernya lebih dari 1000 user gitu. Paling sih itu bagaimana ya solusinya gitu. Apalagi kan saya kemarin udah diskusi via email itu kan marketing itu apa mungkin apa ya kayak kok harganya ya gimana gitu kan. Makanya kan berhubung ada seminar ini mungkin bisa ngobrol lebih lanjut tentang masalah problematika di perusahaan saya gitu. Mas Hafid, suaranya masih on mute ya? Oh ya, makasih Pak Johannes. Oke, kalau boleh saya simpulkan, makasih Pak Gia. Gitu ya. Ini tentang integrasi ya dengan existing server gitu ya. Walaupun tadi udah dijelaskan oleh Mas Syahdan gitu ya. Yes, dan Mbak Dewi juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang paling sederhana aplikasi yang digunakan di-create menggunakan AppSheet ini akan terhubung dengan Google Sheet gitu. Itu karena paling sederhana gitu, banyak kolom dan row-nya kan bisa sampai 5 juta sel gitu ya. Jadi bisa ke situ, tapi juga bisa terhubung dengan database. Nah, mungkin bisa dijelaskan nanti oleh Pak Johannes atau Mas Syahdan integrasi ini gimana gitu, dan mungkin Pak Agia nanti bisa ngobrol lebih lagi gitu, database-nya pakai apa gitu ya. Silakan Pak Johannes ya. atau Oke, thank you Mas Hafiz. Ya Pak Agia, jadi melanjutkan dari Mas Hafiz ya. Jadi memang benar. Jadi AppSheet ini bisa langsung berkomunikasi dengan on-premise database. Jadi nggak cuman dari Google Spreadsheet gitu ya. Jadi kalau Bapak ada database di on-premise ataupun di cloud menggunakan MySQL atau SQL Server, nah AppSheet bisa langsung tap in ke sana. Nah, selain itu, ketika Bapak membutuhkan untuk integrasi antar aplikasi nih misalnya.
Nah, di AppSheet itu juga menyediakan webhooks dan API. Jadi ketika mau mengirimkan informasi keluar dari AppSheet, nah itu bisa menggunakan webhooks-nya AppSheet untuk memberikan informasi ke aplikasinya Bapak. Begitu juga sebaliknya. Mungkin Bapak ingin melakukan push informasi ke AppSheet. Nah, di AppSheet itu juga ada API-nya yang akan bisa memproses request yang dilakukan dari eksternal aplikasi. Nah, jadi itu opsi gitu ya untuk kita bisa melakukan integrasi dengan external application. Nah, dari sisi komersial, nah itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Pak Agia, kita bisa istilahnya tailor lah. Jadi dari edition yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak dan dari sisi pricing kita akan informasikan ketika requirement mungkin dari sisi volume dan juga edition yang sudah ditentukan itu memang benar-benar sesuai gitu ya dengan yang dibutuhkan. Nah, nanti seperti yang tadi sempat diinformasikan lewat chat panel ya. Jadi kita bisa set up waktu terpisah untuk supaya bisa lebih memahami ya dari sisi kebutuhan requirement dari perusahaan Bapak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Jonas. Ya, paling apa cara buat apa pembicaraan selanjutnya? Nanti apa saya yang ngubungin ke Bapak, apa nanti Bapak ngubungin ke saya gitu? Kami akan hubungi Bapak. Kami udah ada nomor kontaknya Bapak ketika Bapak registrasi ya. Nanti kita akan hubungi Pak. Oke. Oke, Pak Agia. Nanti dilanjut ya. Kemudian saya lanjut lagi ke chat. Sebelum nanti kalau ada yang mau nanya live lagi gitu ya, apakah ada link YouTube-nya buat belajar? Ada. Jawabannya ada channel sendiri, AppSheet ya. Channel sendiri. Itu udah ditulis sama Pak Jonas di chat gitu. Kemudian Pak Tato nih, apakah bisa diakses email edukasi? Maksudnya gimana ya, Pak Tato? Mungkin bisa langsung di-unmute. Halo, Pak Tato. Oh, di chat ada di respon nih. Ada bisa ya? dibuat pembelajaran siswa. Jadi AppSheet ini memang ada yang versi untuk education. Teknologi yang sama, aplikasi yang sama, dan bisa digunakan untuk pembelajaran ya. Proses belajar mengajar juga sesuai dengan yang dibutuhkan, Pak Tato. Mungkin nanti kita bisa diskusi ya, mungkin secara offline aja, untuk lebih bisa memahami kira-kira use case-nya seperti apa, dan apa nih, mungkin ada ekspektasi tertentu gitu ya, mungkin seperti tadi dengan Pak Agia mungkin dibutuhkan untuk integrasi dengan sistem informasi dan lain sebagainya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, Mas Masna Hidayat. Saya tadi coba buka dengan Firefox ya, maksudnya Fox tidak bisa. Apakah AppSheet hanya bisa dijalankan di Chrome? Mestinya tidak, karena fun fact-nya adalah bahkan Firefox dibangun berdasarkan Chromium base yang itu dikeluarkan oleh Google. Gitu, itu fun fact-nya. Ini mestinya bisa, Mas, gitu ya. Kemudian Mas Ahmad Afandi, apakah aplikasi AppSheet ini bisa dibuild menjadi aplikasi Android atau iOS dan bisa diambil source code-nya? Gimana Pak Jonas? Jadi konsep dari AppSheet sendiri adalah no code gitu ya. Jadi kita memang tidak diberikan akses ke source code-nya karena sebenarnya ini kan untuk memudahkan kita sebagai user untuk supaya bisa membuat aplikasi gitu kan. Jadi semuanya akan berdasarkan user interface. Jadi kita hanya butuh klik dan drag and drop gitu ya, memilih button atau mungkin field atau fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan di dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau untuk source code-nya itu masih belum bisa kita download atau kita ambil. Jadi ketika kita compile itu akan menjadi sebuah file, kalau di Android itu APK gitu ya, yang kita nggak dapat source code-nya.
Jadi aplikasi yang sudah terkompil dan jadi bisa langsung digunakan. Nah, tapi ada yang menarik nih dari aplikasi AppSheet. Ketika kita install aplikasi AppSheet ke Android atau ke iOS, aplikasi AppSheet itu adalah sebagai kontainernya. Jadi ketika kita mendevelop aplikasi dan kita push ke user kita, itu akan dipush ke AppSheet application container tersebut. Nah, ketika ada update juga, aplikasi itu akan selalu secara instan melakukan update. Jadi kita nggak perlu push ulang, kita create APK-nya lagi dan kita update kembali ke mobile device user. Jadi ini mungkin salah satu yang akan memudahkan gitu ya buat kita ketika kita develop, kita mau push aplikasi ke user, bahkan sampai kita melakukan enhancement, improvement, dan update terhadap aplikasi yang kita buat di AppSheet. Begitu. Ya, jadi selalu update lah ya aplikasi yang dipegang sama user ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya. Pak Alwi, PPT-nya boleh dong dikirim via email? Ya, kita akan kirimkan Pak. Kalau Bapak isi emailnya pas registrasi nanti coba kita kirimkan. Nah ini Pak Ibnu Adam nih, permisi Pak mau bertanya, silakan Pak Ibnu. Halo Pak. Ya silakan Pak. Ya Pak, terima kasih nih Pak udah diizinin join juga. Pertama ini Pak, saya mau tanya. Tadi setelah lihat demonya sangat menarik banget ya Pak ya. Terus juga cara pakainya simple. Nah yang jadi pertanyaan adalah gini Pak. Mungkin dari icon bagaimana nih Pak scope aplikasinya, sudah pernah bikin sampai aplikasi sebesar apa? Itu pertanyaannya. Apakah di AppSheet ini hanya sebagai aplikasi pendukung dari aplikasi utama? Kayak misalkan contoh tadi kalau saya lihat itu ada absensi, itu kan absensi misalkan di bidang akademik. Apakah itu hanya sebatas absensi dengan yang kita tahu aplikasi utamanya adalah aplikasi akademiknya? Kita bikin aplikasi pendukungnya adalah aplikasi absensinya, gitu. Nah, ini pertanyaannya adalah skupnya sampai sebesar apa, Pak? Apakah hanya tadi sebagai aplikasi pendukung aja untuk absensi, atau bisa sampai bikin aplikasi akademiknya yang saya rasa itu kan cukup rumit juga tuh, gitu. Dan untuk kalau misalkan bisa seperti itu, apakah penggunaannya tuh enggak sesimpel seperti yang didemokan tadi, Pak? Karena kan semakin rumit juga penggunaannya akan rumit juga. Nah, kalau dibandingkan itu, apakah lebih baik kita ngedevelop secara umum aja gitu, tanpa menggunakan aplikasi ini? Itu Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ibnu. Silakan Pak Johannes. Ya, oke. Thank you. Pertanyaannya Pak cukup dalam. Nah, jadi kalau kita lihat, memang ada dua hal ya yang mungkin kita bisa bandingkan. Jadi kalau modern application development itu dengan menggunakan AppSheet, kita dapat nih kemudahannya. Bahkan nggak perlu seseorang yang punya experience atau pengetahuan mengenai coding, mereka bisa buat aplikasi untuk menjalankan bisnis prosesnya. Nah, di lain sisi, ketika kita mendevelop aplikasi secara tradisional gitu ya, kalau tadi sempat diinfokan sama Bu Dewi gitu kan, ada stages-nya. Nah, kita bisa menentukan apa sih yang menjadi goal-nya kita. Jadi AppSheet memang belum tentu bisa digunakan untuk semua kebutuhan dalam application development gitu ya. Contoh yang simple adalah dari sisi UI. Memang ada keterbatasan. Karena tanpa coding, jadi kan semua harus di-prepare gitu ya. Jadi memang tidak se-fleksibel ketika kita punya akses untuk merubah UI tersebut dari code atau HTML atau CSS-nya gitu ya. Jadi memang AppSheet ini diperuntukkan ketika kita mau membuat sebuah aplikasi yang simple, tapi AppSheet tetap bisa mendukung secara scalable. Karena ini konsepnya adalah SaaS, di host di cloud. Jadi ketika Bapak punya sekarang misalnya dipakai 50 user, besoknya 200 user, 1000 user, scalability itu tetap akan bisa didukung gitu ya.
termasuk sampai kita develop kompleks aplikasi itu juga bisa. Nah, nanti kembali lagi ke requirement-nya Bapak. Sebenarnya mungkin bisa dikombinasikan gitu ya, untuk request-request dari user untuk aplikasi untuk bisnis proses yang ada di departemen masing-masing, yang mungkin belum diakomodir oleh ERP gitu ya mungkin ya, atau core sistemnya gitu ya. Nah, itu akan jauh lebih cepat dan lebih mudah ketika kita develop menggunakan AppSheet. Nah, sampai sejauh mana? Nah, itu nanti kita bisa explore lebih lanjut sesuai dengan requirement atau kebutuhan dari organisasi Bapak. Baik Pak, Pak cukup jelas Pak tanggapannya. Cuma kalau boleh di-share Pak, kalau dari Icon Teknologi sendiri nih Pak, udah sempat bikin sebesar apa tuh Pak pakai AppSheet? Kalau boleh di-share sih Pak. Ya, makasih Pak. Jadi ya kalau dari kami biasa membantu juga ya Pak, guiding gitu ya, ketika ada request untuk dibuat aplikasi. Tapi kalau sampai ERP gitu ya, atau core system seperti apa namanya, aplikasi accounting itu belum sampai ke sana sih Pak. Jadi mungkin lebih ke aplikasi-aplikasi yang tadi ada contohnya gitu ya, seperti absensi, inspection, lalu ada kita bikin sampel juga untuk di kegiatan di hospital gitu ya Pak, untuk telemedicine, di mana kita integrasikan capability dari AppSheet dan juga dari Google Workspace. Jadi di sini bisa diintegrasikan dengan Google Drive, Google Calendar, dan juga email gitu ya. Jadi supaya mereka bisa berkomunikasi. Gitu Pak. Oke Pak. Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Kalau dari tanggapannya sih saya udah paham dan saya bisa memetakan AppSheet ini akan, ya mungkin kedepannya saya akan coba pakai dan tujuannya untuk apa saya juga udah tangkap kok Pak posisinya di mana AppSheet ini. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ibnu. Mas Hafidz, mute. Makasih Bapak Ibu, Pak Ibnu pertanyaannya. Tapi mungkin sebagai pegangan gitu ya bagi Bapak Ibu semua, mungkin salah satu yang paling bisa dihandle oleh AppSheet sebenarnya adalah aktivitas ya atau bisnis proses yang saat ini Bapak Ibu masih menggunakan kertas gitu ya. Apapun aplikasi, apapun aktivitas di perusahaan atau institusi Bapak Ibu yang sekarang masih menggunakan kertas gitu ya. Itu menurut saya hampir pasti bisa diubah menggunakan AppSheet gitu ya. Jadi produktivitasnya di situ kita ubahnya. Penggunaan kertas dokumen based activity itu gitu ya bisa kita ganti dengan AppSheet mayoritas gitu ya. Jadi mungkin di situ titik mulai yang bisa Bapak Ibu explore gitu ya. Ini kalau di perusahaan saya ada activity apa aja yang melibatkan paper gitu ya, paperworks, paper base gitu ya. Itu saya yakin kemungkinan besar bisa diubah menggunakan aplikasi yang di-create menggunakan AppSheet gitu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita ngisi feedback dan door prize dari Pak Noto. Untuk AppSheet, apa untuk back-end database-nya apa bisa dikonekkan dengan Google Firebase? Wah, ini udah Pak Noto udah pakai Firebase ya. Gimana Pak Johannes? Ini sepertinya harus klarifikasi kembali ke AppSheet ya, karena to be honest saya nggak tahu database apa nih yang dipakai oleh AppSheet. Tapi kemungkinan besar sih sepertinya bisa menggunakan Firebase karena tadi ya kita bisa integrasikan melalui webhooks ya, ataupun melalui API untuk komunikasi dengan external party, dan AppSheet itu juga support dengan APG. Jadi ketika kita bisa menambah satu layer gitu ya, sebagai bridging untuk berkomunikasi dengan third party application atau database. Ya gitu Pak Noto. Jadi kemungkinan harus kita get back ke Pak Noto nanti setelah kita konfirmasi. Tapi berdasarkan pemahaman saya, Firebase itu kan connect ke database-nya Firestore gitu ya, dan itu sama-sama ada di cloud-nya Google gitu ya. AppSheet-nya ada di cloud Google, Firestore-nya ada di cloud Google.
mestinya sih bisa nyambung gitu ya, tapi subject to confirmation dari tim teknis nanti ya. Nanti boleh dilanjutkan Pak dengan meeting atau sesi terpisah ya. Oke, menarik. Udah 11.30 dan mungkin Mbak Yosefin atau Mbak Tin bisa bantu dengan feedback link bisa di share di chat supaya Bapak Ibu bisa isi dan bisa kita undi door prize-nya. Oke. Ya, Mas Hafiz mungkin sambil menunggu ada beberapa pertanyaan nih Mas Hafiz di question and answer box-nya, ada ya? mungkin boleh sekilas aja. Sebentar. Pak Yogi, apakah font pada iktp bisa sempurna di scan OCR melalui AppSheet? OCR ya. Nah, ini juga salah satu yang menarik ya dari AppSheet ya. Jadi OCR adalah salah satu dari machine learning gitu ya, yang sudah di-built-in di dalam AppSheet. Jadi semakin banyak data sampel yang di-feeding ke dalam AppSheet, maka aplikasi itu akan semakin pintar. Jadi apakah bisa akurat 100%? Mungkin enggak, tapi kalau 95% kemungkinan besar ya. Jadi semakin banyak sampel yang kita feeding ke situ, dia akan semakin akurat. Jadi itu bisa sangat digunakan gitu ya. Mungkin nggak hanya untuk ID card, mungkin kita mau membuat digitalisasi invoice misalnya. Nah itu bisa juga. Jadi kita melakukan pemetaan gitu ya. Kolom ini adalah nomor invoice, kolom ini adalah informasi customer-nya gitu. Nah itu bisa dipetakan. Jadi ketika kita capture dari foto ataupun filenya ini kita upload ke dalam AppSheet, secara otomatis data itu akan diekstrak ke fields yang sudah didefinisikan. Ya, jadi itu bisa dicoba trialnya ya melalui websitenya AppSheet secara langsung. Ya, benar. Ya mungkin Pak Yogi tambahan informasinya selama KTP-nya maksudnya jelas gitu ya. Karena KTP itu ada yang udah burem-burem gitu tulisannya gitu ya. Dan font di KTP pasti menggunakan font yang standar gitu, bentuknya nggak aneh-aneh, nggak ada lengkungan-lengkungan meringkal-meringkal gitu ya. Ya kemungkinan besar bisa dibaca dengan baik oleh fitur OCR gitu ya. Dari Mbak Alfonsia Rona, tadi dijelaskan database-nya bisa MySQL, SQL Server dan lain-lain. Untuk akses database-nya ini bagaimana? Tadi ada ininya Pak ya, ada webhook ya Pak? Secara teknis itu nanti harus di whitelist terlebih dahulu ya, supaya AppSheet-nya itu bisa mengakses ke database di on-premise. Tapi pada dasarnya bisa. Nanti apabila tertarik untuk explore lebih lanjut, kita nanti akan hubungi ya dan jelaskan secara teknikalnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Pak. Dari Pak Syahmin Sukairi, apakah di Google Workspace ada aplikasi yang bisa digunakan untuk pendataan secara offline, lalu ketika online data-datanya otomatis sync ke server? Yes, kalau menggunakan AppSheet bisa Pak. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian Mbak Yuana Natalia, cara mengakses aplikasi web AppSheet yang sudah dibuat seperti apa? Oh, ini maksudnya gini Pak Jonas, aplikasi yang dia buat menggunakan website itu nanti diaksesnya pakai apa? Pakai browser kah? Atau ada aplikasi yang diinstal di handphone gitu? Ya, nah ini juga yang menarik dari AppSheet ya, yang sudah kita gunakan juga. Jadi ketika kita develop aplikasi di AppSheet, itu langsung bisa diakses oleh multiple device. Jadi by default itu kita bisa mengakses melalui web browser. Yang kedua, kita bisa sistemnya adalah sharing gitu ya. Kita share ke user kita untuk mereka bisa akses dari AppSheet application. Jadi dia akan menyesuaikan sendiri dengan device itu screen resolution-nya di mana gitu. Apakah di mobile device, di handphone, atau di tablet, atau ketika diakses melalui web browser, dia akan secara otomatis menyesuaikan. Jadi kita nggak perlu develop dan menyesuaikan untuk masing-masing gitu ya. Oh tablet kita bikinnya bentuknya seperti ini gitu. Di mobile device bentuknya seperti ini, nggak perlu. Jadi AppSheet akan menyesuaikan secara otomatis. Jadi diinstal nggak Pak kalau di mobile?
bisa diinstal, bisa kita generate APK-nya, bisa menggunakan aplikasi AppSheet yang sebagai kontainer tadi ya, yang sempat saya info. Jadi Oke. ketika ada multiple aplikasi yang mau di-push, kita hanya konsepnya sharing aja ke usernya. Jadi bukan kita download APK-nya lalu diinstal secara manual. Oke, oke. Karena ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya gitu kan. Apakah bisa diupload ke Play Store atau App Store? Yes, bisa. White Bisa. label bisa. Yes. Ya, bisa. Oke, itu Mbak Yosephine. Saya pikir sudah habis Q&A. Bapak Ibu mohon maaf kalau tidak bisa tertangani semua pertanyaannya. Nanti kita bisa lanjut langsung japri ya ke tim Icon dan tim Google. Mohon agar bisa mengisi form feedback yang sudah di-share melalui chat, gitu ya. Saya berikan waktu 2 menit karena nggak banyak sih mestinya. Silakan Bapak Ibu. Pak Hafiz, nanti mungkin bisa ada foto bersama ya sebelum. Oke, baik. 1 menit lagi Bapak Ibu.
Oke, sepertinya sudah semua. Oh, masih ada satu lagi masuk, dua lagi masuk. Oke, ini udah semua. Coba aku cek dulu ya. Aku cek apakah masih ada yang masuk di feedback. Sudah nggak ada lagi yang masuk. Gimana? Ada berapa yang perlu kita undi hari ini? Kayaknya 5 dulu ya Mbak Josephine ya. Boleh Mas Hafiz. Nah ya. Sebentar. Supaya adil, saya akan menggunakan wheel of name ya. Mudah-mudahan di sini udah ada nama Bapak Ibu semua. Oke, yang beruntung pertama ya kita ini ya, kita putar rodanya. 1, 2, 3. Mohon dicatat. Pak Diki Kurnia. Congratulations, Pak Diki. Nanti akan dihubungi ya sama teman-teman panitia. Oke. Pemenang kedua. Mesti tadi di remove ya Pak Diki ya. Oke. Kita mulai lagi ya. Mbak Dian Paramita. Selamat. Oke, selanjutnya yang ketiga dari 5. Lagi. Pak Supriyadi. Lain sama. Oke. Kita mulai. Yang keempat. Pak Noto Susanto. Oke, kemudian yang terakhir. Ayo berdoa. Waduh, tipis banget. Ayo, Gisu Cahyo. Oke, itu pemenang-pemenang kita hari ini. Nanti akan dihubungi sama panitia. Mudah-mudahan email dan nomor handphonenya ada pas registrasi. Sebelum kita tutup, kita berfoto dulu Bapak Ibu sekalian. Mohon dinyalakan kameranya. Berkenan. Yuk, nyalain yuk kameranya yuk. Wah, ternyata mungkin dari tadi dinyalain ya kameranya, jadi saya bisa melihat semua. Oke, gimana? Yang lain masih menyalakan kamera? Saya tahu bahwa ada gangguan internet dari kemarin gitu ya. Mudah-mudahan semuanya bisa mempunyai bandwidth yang cukup untuk menyalakan kameranya. Ada yang timbul hilang. Oh, nggak ada fitur webcam. Nggak apa-apa, Pak. Kita foto dulu ya. Oke, pasang senyum termanisnya. Sebentar, saya hitung ya. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, sekali lagi. Mungkin masih ada yang ini tadi belum.
Ya Pak, senyum Pak, Bu. Pada hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan tadi door prize, kemudian tanya jawab dan sesi foto bersama, dengan ini juga saya tutup acaranya. Acara kita kali ini sangat senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu hari ini, banyak sharing. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain waktu gitu ya, event di Indonesia Timur di Surabaya, mudah-mudahan dalam kondisi yang lebih baik gitu ya, bisa ketemu di venue gitu ya, jangan online kayak gini lagi ya. Mudah-mudahan semua sehat-sehat gitu ya. Selamat bertugas kembali mengerjakan aktivitas masing-masing hari ini. Saya tutup. Selamat siang dan terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank you, thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya tutup ya meeting room-nya. Thank you semuanya. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih semua. Thank you. Thank you, Mas dan thank you.